Ya, pemirsa masih di ADS Succession Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk melihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Lianto Sudarso dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda tiga saham yang direkomendasikan dari perbankan BBTN. Ini supportnya di 1.600 sampai dengan 1.650, resisten di 1.800. Dari konsumer ada ICBP untuk rentang supportnya di 8.850 sampai dengan 9.000, resistennya di 9.550. Kemudian yang ketiga ada SMRA, rentang supportnya di 975 sampai dengan 1.000, kemudian resistennya ada di 1.125. Semuanya direkomendasikan by BBTN, ICBP, SMRA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Lianto, kita lanjutkan kembali, Pak. Oke, baik, Mas. Ya, tiga saham yang Anda rekomendasikan, BBTN, ICBP, ataupun SMRA. Gambaran secara keseluruhan, Pak, terhadap tiga saham yang Anda rekomendasikan, Pak Lianto. Basically BBTN ini, karena kalau kita tadi kan saya sempat katakan ya, loan growth itu masih melemah. Tapi ada tipe satu loan itu yang sebenarnya mulai naik, ya, yaitu adalah loan untuk mortgage. Nah, ya kita tahu the king of mortgage dari semua perbankan itu kan BBTN, dan apalagi sekarang BBTN valuasinya juga price to book value-nya masih di bawah 1. Jadi ya we have nothing tulus untuk buy that stock gitu. Itu satu untuk BBTN. Untuk ICBP, nah ini saya rasa ICBP ini ceritanya masih mungkin bisa akhir kuartal 2 atau bahkan akhir tahun. Di mana nanti kita akan pastinya melihat konsolidasi lebih banyak lagi untuk ini ya pendapatannya dari Pine ya kemarin ya. Kan kemarin di kuartal 4 itu udah mulai masuk. Saya rasa selanjutnya akan pastinya lebih akan membuat income atau revenue pendapatan ICBP ini semakin bagus lagi gitu. Dan yang terakhir Summarecon, ya jadi memang kalau kita lihat sektor properti ini juga diminati karena Summarecon ini salah satu properti yang memang lebih membidik pasar menengah gitu ya, di mana ini bisa membuat orang-orang yang memiliki deposito 2 miliar ke bawah itu diperbankan mulai keluar gitu, itu bagus gitu. Dan apalagi Summarecon itu kan sebelumnya melakukan right issue ya untuk penambahan modal, itu sangat sangat memberikan sentimen positif karena dengan right issue itu otomatis nanti the debt to equity ratio-nya juga bisa menurun. Baik, gitu. BBTN, ICBP, dan SMRA semuanya direkomendasikan buy dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021391 di 5201 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Lianto dari WhatsApp interaktif kami, masih dari perbankan Pak, ada Jokowi dari Jakarta. Untuk BBRI Pak Lianto, 4330 Pak. Besok bagaimana? Jangka pendek sepertinya Pak Lianto. Nah, kalau untuk Bank BRI ini kita mungkin mau lihat support kuatnya itu 4.150 ya. Oke, dengan resisten sebenarnya ini resisten cukup tinggi, tapi resisten terdekatnya itu mungkin 4.600. Nah, ya jadi kalau di 4.300 jauh aja, nggak masalah. Oke. Santai aja gitu. Baik. Untuk Pak Jokowi, BBRI di 4330 lebih direkomendasikan untuk di hold saja. Kemudian kita akan coba sapa Bapak Budi di Jakarta. Ini perbankan big cap lainnya, Pak Lianto, BMRI di 6.300 Pak. Analisisnya Pak Lianto? Oke, 6.300 ya good price juga. Oke, karena kalau BMRI ini saya rasa lebih jelas ya, ini supportnya itu di sekitar mungkin 6.200-an lah, 6.200 gitu ya. Ini dia ada gap di 6.700 ya, sama gitu. Kita perlu sabar, tapi harus diingat ya, semua perbankan ini harus sabar ya. Jadi kalau IHSG-nya nggak mau rally, ya tetap dia akan cenderung flat gitu. Tapi kalau IHSG rally, dia akan yang rally duluan gitu. Baik, di hold saja Pak? Di hold. Baik, Pak Budi di Jakarta untuk BMRI. Selanjutnya kita akan coba sapa ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Masih dari perbankan Pak Lianto.
Tapi lebih ke BPD nih Pak. BJTM Pak Lianto, sampai dengan akhir tahun, mungkin dari sisi target price Pak Lianto, tapi tidak disebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum Pak. Oke, BJTM ini sebenarnya masih uptrend, oke. Karena ini kan orang biasanya collect dia karena dividen play doang ya. Iya. Well, kita akan lihat apakah dia itu, sekarang kita lihat mungkin support terdekatnya itu di sekitar 750 gitu ya, itu psikologi support. Kalau dia jebol dari itu berarti uptrendnya udah apa-apa. Dengan ini resisten di 880 nih, dia ada resisten di sini, begitu. As long as Oke. ya, as long as di ranging situ masih aman, masih bisa potensi untuk terus naik. Baik, support yang diperhatikan di 750 hari ini ditutup flat di level 800. Jawaban untuk penanya yang sudah masuk tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Selanjutnya kita akan coba sapa, ini dari Bintaro ini, lokasi saja yang cantumkan Pak Lianto. Mohon info arah saham PNBS untuk sebulan ini Pak. PNBS. Ya. Nah, ini cukup volatile ya sebenarnya ya. Dan ya memang harus didengar sih ini ceritanya, ceritanya nih ada corporate action apa gitu. But in anyway, ini dia punya level support atau psikologi support mungkin di sekitar 105 sampai 100 begitu ya. Karena ini kan kemarin dia sempat rally berhari-hari gitu ya. Tapi kalau dia turun dari 105 atau 100, nah itu boleh hati-hati tuh. Oke. Hari ini sempat menyentuh ke level terendah di 112 Pak Lianto. Ya, 105 masih itu, cukup aman Pak? Iya, hopefully itu adalah tanda-tanda dia sideway ya. Karena ini kalau lagi nggak ada momentum ini sahamnya ini tuh akan diem gitu tercenderung. Oke. Di hold saja Pak Lianto kalau untuk Ya, PNBS tapi yang kalau sudah ambil turun posisi. dari 105 atau 100 ya relakan saja lah saham itu. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Bahagia. Ini dari Aceh, cukup jauh Pak Lianto. Mau tanya tentang saham Mari Pak, di 320 targetnya dalam minggu ini. Oke, Mari itu karena ada ini ya, cerita corporate action masuknya investor gitu. Betul. Ya. 320. Ya. Ini sebenarnya uptrendnya kok belum ada kelihatan tanda-tanda benar-benar koreksi. But I think karena dia 320, as long as nggak turun dari 300 saja Pak, I think should be okay. Baik. Tampaknya ambil posisi di level penutupan hari ini nih Pak, 320. Hari ini menguat 3,90%. Ya, as long as nggak balik arah ke bawah 300 nggak masalah. Oke, support di 300 yang bisa diperhatikan Bapak Bahagia yang ada di Aceh. Kemudian kita sapa Bapak Galih dari Jakarta, support dan resisten buat gudang garam. Tapi baru ingin masuk ini. Anda rekomendasikan tidak untuk gudang garam, Pak Lianto? Nah ini tergantung time frame ya. Kalau misalnya time frame-nya pendek, ya lebih baik tidak, jangan. Tapi kalau time frame-nya cukup panjang gitu, mungkin bisa setahun gitu, nah saya rasa menarik sih gudang garam sebenarnya. Kalau untuk jangka panjang di any price, Pak? Kalau untuk jangka panjang, ini beli sekarang ini juga udah boleh sih. Ini terlihat banget nih, supportnya itu di sekitar level 3.550 sampai 36.000. Target price Anda untuk gudang garam? No, I mean untuk harga ambilnya. Oke. Kalau target price sendiri paling dekat itu ya mungkin 45.000. Dia ada gap di 45.000 itu belum ditutup. Baik, masih cukup lebar Pak. Dari sangat lebar. 35.000. Sabar nih, napasnya harus sabar. Oke, baik. 45.000 target price-nya untuk jangka panjang Bapak Galih di Jakarta. Direkomendasikan untuk masuk di level penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Pak Lianto, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan Pak. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Dan pemirsa telah bersama kami. IDS Closing akan segera kembali. Usai jeda berikut ini.